Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih, insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sinna fapuji ya pujangi ri Allah taala. Nasaba pamasi marjan Allah taala. Kepada Ratiwiye malam ke-19 dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan diterima baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa lebih meningkatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Apalagi nanti memasuki 10 terakhir di bulan suci Ramadan, yang meminta pintu hijab ramalan tidak nakwi, bahkan 10 terakhir itu Nabi tak sudah iktikaf di masjid. Iktikaf dengan harapan bisa mendapatkan Lailatul Qadar dan juga mendapatkan ikut minana, keselamatan, alam pegeng, kebebasan dari api neraka. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada orang yang telah mengabdikan seluruh hidupnya lillahi kalimatillah untuk parente agama Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke hadir, aku kurangi itu banyak berisi kisah-kisah sejarah yang ada dalam Al-Quran. Sebenarnya dua. Ada sejarah orang-orang baik, kisahnya para nabi, kisahnya para orang saleh. Dan yang kedua, kisah orang-orang yang tidak baik, termasuk kisah-kisah orang-orang yang dilaknat, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, dan beberapa kisah-kisah di dalam Al-Quran. Salah satu kisah atau nama orang yang diangkat dalam Al-Quran adalah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ini dia sebenarnya bukan seorang nabi, dia bukan seorang rasul, bahkan tidak terkait dengan nabi dan rasul. Kalau misalnya Imran, itu kan keluarganya Imran, lahirnya Maryam dan melahirkan Nabi Isa, itu ada kaitannya dengan Nabi Isa semua. Tapi kalau ini tidak, Luqmanul Hakim itu sebenarnya dia orang biasa, dia cuma orang saleh, tapi diangkat namanya di dalam Al-Quran. Kenapa dia dimuliakan namanya oleh Allah? Ini Luqmanul Hakim dimuliakan oleh Allah, dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Kenapa saya mengatakan dimuliakan di dunia? Karena namanya dimuliakan oleh Allah. Sampai akhir zaman itu namanya akan dikenal karena tercantum namanya di dalam Al-Quran. Nah, jelas kalau kita berbicara akhirat pasti dia selamat karena Allah sudah mengakui dan memastikan keselamatan. Kenapa dia dimuliakan oleh Allah? Karena beliau diberikan hikmah, pengetahuan atau hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah di atas ilmu. Jadi diberikan hikmah oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa diberi hikmah? Apa kelebihannya? Kalau kita baca sejarahnya dari berbagai ulama kita, ada yang mengatakan itu Luqman. Kalau kita bicara model, mapancing tahunan, mabolo, kemudian dia namanya juga. Begitu modelnya. Berarti dia menggarap tadi. Mau pancetoni dari golongan orang kitab, kemudian hidupnya tidak maju. Itu rekan Luqmanul Hakim.
Kalau bicara tentang pekerjaannya, banyak ulama berpendapat. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang budak, hamba yang dimerdekakan. Ada juga yang mengatakan Luqmanul Hakim itu adalah seorang pengembala. Ada yang menggabung beliau sebenarnya budak yang pengembala. Ada juga yang mengatakan Luqmanul Hakim tukang kayu. Ada yang mengatakan pekerjaannya menjual kayu, mencari kayu bakar di hutan. Ada juga yang mengatakan pekerjaannya tukang jahit. Yang jelas melebihkan ke hadir retekna modelena itu nama gerta. Persoalan harta dan pekerjaan dia juga tidak mulia dalam pandangan manusia, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kami Tuhan Yesus kita, innallaha la yansuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yaitu Allah Taala isa tangkai kesina tapang. Saya udah tanya aku nggak tahu makanya tiga bagarta, tiga cantik. Bukan itu yang dilihat oleh Allah. Wala ila amwalikum tanjir natang aku nggak tahu negara kakak mau keso iye. Malam iye behe, makanya jabatan bukan itu yang dilihat oleh Allah. Allah tidak memandang wajah, tidak memandang harta, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah hanya memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Makanya ini terbukti Luqmanul Hakim itu adalah kesitapan, itu lebih gagana. Bahkan dia dari golongan budak. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah golongan budak dari kaum yang berkulit hitam, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifat-sifatnya Luqmanul Hakim? Bagaimana sifatnya sebenarnya? Ini yang ingin saya sampaikan sesuai dengan pengakuannya kepada anaknya. Dari Luqmanul Hakim anak-anak, sepanjang hidup saya berpegang kepada 8 wasiat yang disampaikan oleh para nabi. Dia tidak menyebutkan siapa yang menyampaikan itu, tapi dia mengatakan sepanjang hidup saya berpegang kepada 8 wasiat yang disampaikan oleh nabi. Ada yang mengatakan Luqmanul Hakim itu hidup pada zaman Nabi Daud. Tapi dia tidak menyampaikan bahwa dia mendapatkan dari Nabi Daud atau sejarah. Dia hanya mengatakan kepada anaknya, sepanjang hidup saya berpegang pada 8 wasiat yang disampaikan oleh Nabi. Apa itu wasiat atau apa yang diamalkan oleh Luqmanul Hakim? Ini menggambarkan sifat-sifat. Pertama, dia mengatakan kepada anaknya, kalau kamu beribadah kepada Allah, jaga baik-baik pikiranmu. Begini, kalau kita kaitkan dengan kita, berarti kita beribadah misalnya salat. Kalau salat pesannya Luqman atau kau beribadah, jaga pikiran. Ada persembahan tapi itu pikir itu. Makanya itu kita upayakan kalau beribadah fokus pada ibadah kita. Usahakan yang semua urusan ditinggalkan. Hanya kalau persembahan usahakan itu di waktu-waktu yang tepat. Ada sementara mengotoki masa banyak. Majid memang nafasnya dan memang diurang. Nah terjadi iklan nama masa banyak. Nampak sebagai sampaian nama itu disini yang menurut dengan awal-awal. Nah itu bagaimana caranya? Ini kalau bisa khusus salahnya kalau ini. Engkau tahu kami menjadi tanya tidak sejorok-jorok tahu tidak masuk banyak jorok. Ya tanya nak sinampo. Dia menurut dengan awal-awal matanya kita awal. Makanya itu juga perlu pilih waktu-waktu yang tepat. Tinggalkan dulu saja. Engkau tahu Bapak ini sini masuk banyak. Kalau cuma menjadi gorong kali. Makanya nanti si garu-garu sampai yang lain itu sudah pikir ini. Yang mereka kalau bisa memang koyo makanya sedang salat supaya dia nanti gorong tahu tidak ngaku. Engkau tahu bapak dia tempo. Namanya ini gorong kamar kita mampir nampak
masempaya tuli mak berketan saya hapena makan moni silakan mampir dia berkebun masempaya pakai maka mau musuh yang tahu seperti ini. Makanya itu Luqman Hakim mengingatkan kepada putranya, kalau beribadah dengan baik, jaga pikiranmu. Jadi sampahnya dia lebih bicara kalau di musuh, hindari hal-hal itu yang mengganggu pikiran kita. Kok bapak pernah carata, entah memang tak urusan tak, entah memang di otak tidak warawai, pakai cari susah untuk musuh. Sedangkan ada gaya yang menanggung urusan, biasa ada media polisi kalau dipikiran. Hanya kita upayakan bagaimana beribadah itu fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan ibadah segala begitulah ibadahnya Luqman Hakim, dan dia mengatakan inilah yang saya pegang sepanjang hidup saya. Jadi teman-teman yang hadir, kayaknya itu bagusnya kalau orang sudah asal tinggalkan kegiatan kita dulu, tinggalkan kegiatan kita. Tapi itu bagus kalau masa banyak di waktu mata-mata sebelum masa itu kami masih udah masih diri baru melakukan salat itu lebih musuh dibanding kita terburu-buru, kita dalam kondisi banyak urusan kemudian kita melaksanakan sangat susah memfokuskan pada ibadahnya. Itu satu yang dipegangi oleh Luqman Hakim disampaikan kepada anak. Kemudian yang kedua, wasiat yang dipegangi oleh Luqman Hakim, jika kamu ke rumahnya orang lain, maka jaga pandangan. Jaga pandangan. Itu menjaga pandangan sangat penting. Karena sebenarnya cerminnya hati adalah mata. Cerminnya hati itu adalah mata. Makanya kalau orang mau melihat bagaimana sebenarnya hatinya orang, cenderung ada pada sorot matanya. Coba yang hatinya keras biasa sorot matanya juga begitu. Ada gambaran di matanya. Makanya kalau ada mata yang tidak terjaga, maka sangat sulit musuh hatinya. Kenapa? Karena matanya tidak terjaga. Luqman Hakim pesankan kepada anaknya, kalau kamu ke rumahnya orang, jaga pandangan. Sebenarnya ini bisa bermakna dua. Yang kepojokan di Quran dan itu sebagai adatnya, kalau kita melihat orang-orang susah, orang miskin, fasilitasnya sederhana, jangan selalu banyak melihat. Jangan sampai buat rumah tersinggung. Itu kalau rumahnya sederhana, orang-orang miskin tersinggung. Mesir-siri, ya kok rumahnya itu tidak bagus, tapi itu ditangkap mana? Tapi itu sih kalau orang-orang kaya, orang-orang mampu, jaga juga pandangan. Siapa tahu kan kita. Itu yang dilarang. Itu yang diingatkan oleh Luqman. Ada bukan kita oh engkau siapapun yang engkau siapapun abawe, pokok kembali apapun padahal kemampuan tidak sama. Maka itu yang menyusahkan diri. Itu pesannya Luqman Hakim. Ini pesan yang dipegang Luqman, selalu menjaga pandangannya kalau ke rumahnya orang. Ya, yang kau mampu mereka kagaknya, maka kasih nama bagi bola gue, kasih nama di nama gue, kasih kajaran nama gue, nampak dia sutoki itu masuk satu orang. Ibu-ibu, ya biasa dia kojok itu malu. Ini saja Allah silaturahmi, itu orang kasih kunjungi, tapi juga kami si barisan. Karena baru yang kaya, baru dapat ditayang, baru apa pun itu yang susah. Jaga hatinya, jangan paksakan yang seperti itu. Karena inilah yang menyiksa kita ketika kita selalu melihat yang ada di atas kita. Itu kalau persoalan itu memang kita diloyasa, maka sulit untuk bersyukur kepada Allah. Kapan tuh yang dicegah loyasa, silakan syukur kepada Allah Taala. Apa itu kasih dia bukan, mereka sia senang, maka kalau ya senang, maka tidak akan pernah cukup dan tidak akan pernah bersyukur. Karena dia ingatkan Luqman, dipegangi Luqman Hakim bahwa pegangan keduanya Luqman Hakim itu selalu menjaga matanya. Jadi ibadahnya bagus dan selalu menjaga pandangannya. Termasuk dalam hal dunia tadi yang
bisa menyebabkan dia tidak bisa bersyukur, dia tundukkan pandangannya dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, Luqmanul Hakim mengatakan, jika kamu berada di majelis, biasanya majelis itu duduk bersama, media kecil runtuh-runtuh. Apakah kau juga tudan-tudan, aku patungi tudan-tudan di tempat-tempat yang umum yang di bawah. Jika kamu berada di majelis, maka asyur ilamu nasa pembuta Luqmanul Hakim. Jadi tadi Anda yang menyampaikan ceramah itu sudah membahas bagaimana bahayanya lidah itu. Makanya salah satu orang yang bisa diberikan hikmah oleh Allah, orang-orang yang mampu menguasai lidahnya. Kalau itu Luqmanul Hakim. Makanya Allah berikan hikmah kepada Luqmanul Hakim. Kenapa? Salah satu sifatnya dia mampu menjaga lisannya, kata-katanya yang mampu terjaga sehingga diberikan hikmah oleh Allah. Dulu berkumpul beberapa ulama. Ada yang mengatakan generasi tabi'in, ada yang mengatakan sebagian dari sahabat. Dia berkumpul para ulama. Beberapa ulama berkumpul itu, tiba-tiba ada tabi'in yang ditanya, kalau kamu, menurut kamu di antara ulama itu siapa yang paling hebat, yang paling tinggi ilmunya, yang paling tinggi ma'rifatnya? Maka dia tabi'innya, ya kami nak deke nama aku penting lima makomi, itulah yang paling tinggi ma'rifatnya. Karena makin mampu seseorang menjaga lisannya, itu makin memungkinkan dia mendapat banyak hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau lebih ke hadir, makanya jangan banyak bicara. Jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat. Luqmanul Hakim itu orang yang sangat mampu menjaga lisannya. Ada dulu seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Umar bin Khattab, namanya Rabi bin Khaisar. Dia Rabi bin Khaisar. Maka dia nak turun yang kujoka kubolana, yang kusidang itu sudah terjadi pamulai bicara sidang dia dalam hati. Akhirnya ditanya ini yang kau bilang jawab. Tidak banyak. Yang ditanya ini satu yang kau bilang bawa jawab. Jadi ucapannya itu hanya nasihat, ucapannya hanya doa, ucapannya hanya zikir, dan ucapannya hanya bacaan Al-Quran. Yang kau baru yewe ada, dan jawab sesuai dengan pertanyaan dan tidak panjang jawabannya. Itu Rabi bin Khaisar. Kita ini melakukan, ya Syekh, kenapa kamu menjaga lisanmu seperti itu? Tidak sama ulama-ulama yang lain. Banyak orang bicara, tapi kamu ini selalu menjaga lisanmu. Maka Rabi bin Khaisar, dia boleh pahami, maka di sini kita lihat dari taman pengelatan. Kedua mereka taruh pengelatan, awasi di sini dari buat Makanya saya itu berhati-hati sekali, karena setiap kata akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu lebih ke hati. Kalau kita belajar dari teladan Luqmanul Hakim ini, beliau diberi hikmah oleh Allah karena memang dia mampu menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga kata-katanya. Lisannya inilah yang selalu digunakan pada hal-hal yang baik, sehingga itu mengeluarkan hikmah. Kata-katanya selalu menjadi hikmah. Kenapa? Karena dia mampu menjaga lisannya. Kemudian yang keempat, jika kamu menghadapi jamuan, nasihat Luqmanul Hakim, jika menghadapi jamuan, jagalah akhlakmu, jagalah adab-adabmu pada jamuan itu. Salah satu sebenarnya akhlaknya seorang sufi ketika dia makan, nahnu qawmun la naqulu hatta najua wa idza akalna la nasma. Iro para sufi itu ada apa? Maka dia di sini kau dekna tu matre kecuali tu lupa. Wa idza akalna la nasma, yang pemandai ini tidak sampai ke kenyang. Itu pesannya ulama-ulama kita. Dan selalu dipesankan itu bahwa sebenarnya kami adalah satu kaum denantre dari kode Maluku.
Wa idza akalna, kalau dia makan tidak sampai kekenyangan. Kenapa? Karena sebenarnya perut yang terlalu kenyang itu membuat hati, membuat diri menjadi malas, susah untuk beribadah, bahkan susah berpikir. Orang-orang yang terlalu kenyang tidur. Makanya ini yang orang para sufi itu sebenarnya menjadikan ini masalah makanan, menjadikan makanan bagian dari usahanya untuk mencapai tingkatan kesufiannya. Itu menjadikan salah satu hal yang penting dalam perjalanan ritual ini. Karena kalau di materi kalau sholat coba ini sholat ini bunyi mau masuk parja, maupun bunyi begowi masih sikiri, maka selalu tertidur, pikiran tidak terlalu jernih. Makanya dipesankan Luqman Hakim kepada anaknya, kalau menghadapi jamuan hidangan makanan, berakhlaklah, beradablah. Salah satu adabnya itu jangan terlalu kekenyangan kalau makan. Tentu banyak adat-adat yang lain, termasuk doa juga tidak ramai. Pada saat ini kita baca doa, baca basmalah sebelum makan. Makanan yang dimakan adalah makanan yang halal, yang baik, tetapi intinya juga kalau makan jangan sampai kekenyangan. Nah, itu yang disampaikan Luqman Hakim kepada anak. Kemudian yang kelima, Luqman Hakim mengatakan, selalulah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kamu berada, selalu bersikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lepaskan itu. Selalu mengingat kepada Allah, selalu bersikir kepada Allah. Jadi Luqman Hakim ini kalau menyampaikan kepada anaknya, sebenarnya gambarannya dia tidak pernah lepas, selalu bersikir kepada Allah. Caranya bersikir kepada Allah sebenarnya dua. Bisa bersikir dengan lafaz-lafaz zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu namanya dengan lafaz zikir, mengingat kepada Allah. Tapi bisa saja orang bersikir dengan melihat ciptaan Allah. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mengingat kepada Allah itu bisa dilakukan di saat kita berdiri, di saat kita duduk, bahkan di saat pagi-pagi. Orang bisa bersikir. Dan orang bisa bersikir melalui tafakkurnya fi khalqis samawati wal ardh, pada penciptaan langit dan bumi. Ya bumi tadi bulu makasih Maroko. Ini luar biasa yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat berbeda, tapi itu mengantarkan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat sesuatu yang hebat, kita mengatakan kehebatan alam ini tentunya lebih hebat dan menciptakan. Itu yang mengatakan kita. Makanya orang yang pergi rekreasi melihat keindahan alam sebenarnya bisa bersikir melalui hal ini. Makanya Luqman Hakim pesankan kepada anaknya, ya yang diwakilkan nanti pesan dari para nabi itu, maka diajak Allah kebuli mereka apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu lihat, usahakan menyebabkan kamu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ada dulu seorang ulama berjalan bersama santrinya. Di tengah perjalanan si Lupai makurai cantik, baru pakaiannya itu tidak tertutup auratnya. Artinya pakaiannya mungkin agak sedikit. Tiba-tiba ulama itu melihat perempuan itu secara tidak sengaja, barangkali dia melihat. Lalu santrinya mengatakan, "Syekh, kenapa melihat itu? Tadi saya melihat matamu balik melihat wanita itu. Wanita yang cantik itu saya tidak menjawab. Tapi pas di perjalanan mulai diambil kamu malu aku dengan lagi, ia proses ulama itu
Maka najami amin. Memang ia menangi lalu maka itu nade kami. Ya, itulah jawaban pertanyaan tadi. Yang koko kemampuan cantik itu wajah kumi tadi, nasabah kumi tadi, pasti yang muncul adalah hawa nafsu. Tapi saya melihat wanita itu tadi, sekilas saya melihat itu menyampaikan kepada Allah. Saya mengatakan, Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan perempuan yang sangat cantik. Bukan persoalan nafsu saya melihat, tapi saya kembalikan kepada Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan wanita orang yang secantik dengan ini. Itu artinya bahwa dia melihat ternyata keindahannya menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Luqmanul Hakim, dan ini yang disampaikan kepada anaknya. Nah, usahakan senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lebih ke hadir. Jadi ini penting kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, Luqmanul Hakim menyampaikan kepada anaknya yang selalu saya pegang ingatlah selalu kematian dan persiapkan dirimu menghadapi kematian ini. Jadi ini tahu itu kalau kita mesti dia karena kematian ini. Maka itu dia mati. Ya, malu tobi malu. Malu kita jadi mati. Maka siapa tahu kakak bumi berubah. Apalagi kebetulan pasti akan iya. Pindah pacawe iya roh. Anjuk berapa untuk mengenal. Makanya seharusnya selalu bersiap untuk menghadapi kematian. Enggak mati lagi. Jadikan nasihat setiap saat. Masa banyak kok. Pada jeng sembahyang. Amal dia sembahyang yang terakhir. Dia terima masa sembahyang di multinya. Selagi ada kesempatan. Kira-kira malam. Siapa tahu inilah Ramadan terakhir untuk saya. Malam ini malam ke-19. Siapa tahu saya tidak mampu lagi salat tarawih di malam ke-20. Makanya saya maksimalkan malam ini karena belum tentu malam ke-20 masih bisa saya dapatkan. Itu namanya menjadikan kematian sebagai nasihat dalam setiap kehidupan kita. Itulah Luqman. Makanya dalam berbuat itu ekonomi bapak kau kan di Padesu. Dia pak kau kan dewi, udah kau dewi. Mana yang pertama mati kah? Dia jawab itu bego mohon. Kira-kira ya, maka mau mati bego orang tadi bukan tanggung jawab kode tubak iman. Tubak iman kenapa? Karena dia tak bisa dihasilkan dia. Dia itu tak bisa dimakai depan atau mati. Ya. Masa kekuatan di zaman dan tidak sempat bertobat, kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu. Itu yang keenam, pegangannya Luqmanul Hakim. Setiap saat dia menjadikan kematian sebagai nasihat dalam hidupnya. Yang ketujuh, Jakob kapal PDJ Mutinawe Al-Faidi. Dia pilih negara kapal PDJ Mutinawe. Dia itu Luqman tidak pernah mengingat kebaikan. Sehingga dia ikhlas. Kau kapal PDJ tidak usah diingat. Lupakan saja. Itulah orang-orang yang ikhlas. Tidak mungkin-mungkin. Yang biasa apapun itu namanya tidak ikhlas. Yang ikhlas itu melupakan apa yang pernah dia lakukan. Kemudian engarani jatuh itu yang ke-8 pegangan dari Luqmanul Hakim. Jago kaburang dan jago atas salam kita senantiasa mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu supaya mendukung PDJ ini. Jadi bukan berarti menjadikan kita dienggaran dosa makanya putus asa, bukan. Tetapi dienggaran yang tersalah yang dosa tentu termotivasi untuk senantiasa bertobat dan memperbanyak kebaikan untuk menutupi apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Fakut tahu berkata sini kita memperoleh yang berpikir jahat tidak jauh mana. Nasi ini tidak sama itu. Jadi dia apa yang dikatakan? Aku tidak biasa berpikir jahat. Aku tidak biasa berpikir ada rakyat ini. Aku biasa berkorban nyai itu. Maka dia ganti di tempat itu dengan kebaikan sebagai penebus dari kesalahan masa lalu yang pernah dilakukan. Ia naik arwah pasal ini nak kata di Luqman, maka di Luqman kita pernah 8 hal ini waktu tadi masa dalam hidup saya pesan dari para nabi, dan itulah mungkin diantaranya yang menyebabkan sehingga Allah memuliakan namanya, mulia di dunia
malah itu matu usuri mominna. Mudah-mudahan 8 wasiat yang dipegang Lukman ini menjadi wasiat nasihat dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi